Ini saling lempar batu dan botol minuman di Jalan Letjen Suprapto, Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat. Kedua kelompok remaja yang terlibat aksi tawuran itu diketahui berasal dari dua kelurahan yang berbeda di wilayah tersebut. Belum diketahui apa penyebabnya, namun aksi tawuran itu pecah usai perang petasan yang terjadi. Akibat tawuran itu, tak ada satupun kendaraan yang berani melintas karena takut menjadi sasaran penyerangan. Baru rame apaan tawuran. Iya, bocah-bocah dan orang tuanya juga ngikut-ikutan sih, mas-mas gitu. Itu pada pakai. Aksi tawuran baru berhenti setelah petugas dari Polsek Johar tiba di lokasi kejadian dan membubarkan paksa kedua kelompok tersebut. Dari pembubaran, petugas mengamankan dua pelaku dan kini masih menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Andreanus untuk CSI RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putu, selain informasi aksi tawuran remaja di kawasan Galur, Jakarta Pusat tadi, ada informasi apa saja hari ini? Ya, Pram dan sahabat RTV, hari ini juga akan ada informasi terkait seorang pria yang tega membunuh mertuanya di Medan, Sumatera Utara. Langsung saja bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Kita jelang CSI selengkapnya. Kita ke informasi pertama di CSI, sahabat. Sebuah mobil pickup yang ditumpangi rombongan pengajian menabrak pohon di Desa Kiajaran Wetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Akibat peristiwa itu, belasan penumpang terpental, 4 diantaranya tewas di lokasi kejadian. Belasan orang dalam rombongan pengajian ini terpental ke jalan usai mobil pickup yang mereka tumpangi menabrak sebuah pohon di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi saat rombongan dalam perjalanan pulang usai mengikuti pengajian bulan Ramadan di Masjid Al-Jabar Gedebage, Kota Bandung. Setibanya di lokasi kejadian, diduga sopir mengantuk, mobil pickup langsung menabrak pohon pelindung jalan dan terbalik. Akibatnya 12 penumpang terpental ke jalan, 4 diantaranya tewas di lokasi kejadian. Para korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Bayangkari, Losarang. Oke. Dari Bandung, kegiatan pengajian. Siap. Tadi pagi kembalilah ke Indramayu. Ya. Di tengah di TKP menabrak laka tunggal, menabrak pohon. Diduga sopir mengantuk. Kini kasus tersebut ditangani unit Laka Lantas Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Abdul Rohman untuk CSI RTV. Kita ke kasus selanjutnya, sahabat. Diduga tak terima ditegur, seorang pria tega membunuh mertuanya sendiri di Jalan Dusun 7, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku langsung mencoba mengakhiri hidupnya saat akan ditangkap polisi. Sanda Kumari tewas usai diserang menggunakan senjata tajam oleh menantunya sendiri yang berinisial JS di Jalan Dusun 7, Desa Sei Mencirim, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban dibunuh saat hendak ke pasar bersama suaminya. Saat di lokasi kejadian, keduanya terjatuh dari sepeda motor akibat menabrak tumpukan batu yang telah disusun oleh pelaku. Korban langsung diserang menggunakan senjata tajam, sementara suami korban berhasil menyelamatkan diri. Diduga pelaku tak terima ditegur dan dilaporkan mertuanya ke polisi terkait tindak kekerasan kepada anak korban. Pelaku langsung mencoba bunuh diri saat akan ditangkap polisi. Korban ini adalah istri kedua, istri mudanya. Tersangka ini ditelepon, tersangkanya ada di rumah sakit ya. Tersangkanya ada di rumah sakit ya. Ini sama-sama orang India. Ya, tersangka ini ditelepon oleh korban di mana ya saat itu tersangka telah melakukan pemukulan terhadap anak korban.
Kini pelaku masih berada di RS Bayangkara Medan guna menjalani perawatan akibat percobaan bunuh diri. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. 4 orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak terjun bebas dari lantai 22 sebuah apartemen di Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, sejumlah tanda tanya masih tersisa, termasuk apa alasan atau motif yang melatar belakangi tindakan mereka. Dan mengapa pula keempatnya setuju untuk mengakhiri hidup bersama. Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian pertama, orang tua frustasi, sekeluarga bunuh diri. Keheningan kompleks apartemen di Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara sore itu pecah. Suara keras, layaknya barang yang jatuh dari ketinggian, seketika mengejutkan beberapa orang yang berada di sekitar lobi apartemen Tower Topaz. Mengejutkan, 4 orang yang terdiri dari 2 orang pria dan 2 orang wanita terlihat tergeletak dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dari kejauhan, terlihat jika keempatnya menderita patah tulang dan pecah di bagian kepala. Jatuhnya barengan semuanya apa iya, satu-satu? Barengan. Langsung gedebuk gitu. Bunyinya kayak gimana, Mbak? Kenceng sih, orang ini aja sampai geter. Kan sampai bunyi pintunya kenceng banget. Dari lantai berapa sih, Mbak? Katanya sih dari lantai 21 ya. PH lantai 21. Oke. Kenteng itu ya di atas ya? Seketika, peristiwa janggal itu pun menjadi tontonan para penghuni yang melintas. Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Penjaringan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Garis polisi dibentangkan untuk menjaga agar lokasi tetap steril dan aman dari jangkauan penghuni apartemen yang lain. Rekaman kamera CCTV di seluruh penjuru gedung pun dicek satu persatu. Keempatnya diketahui masuk ke lobi apartemen sekira pukul 4:30 sore setelah turun dari sebuah taksi daring yang mereka pesan. Mereka lalu langsung menuju lift untuk ke lantai 21. Para korban ini masuk di dalam lift. Di dalam lift ini sudah terekam pihak EA ini mencium kening dari A, DL, JWA, dan JL. Nah, setelah dicium-cium keningnya, pihak AWL termonitor mengumpulkan HP milik para korban di tasnya. Kemudian untuk naik ke atas. Kemudian pukul 16.05.45 keluar dari lift di tangga 21 berdasarkan pantauan CCTV dan kemudian naik ke tangga darurat untuk naik ke rooftop apartemen. Kemudian 16.13.21 para korban jatuh bersamaan di depan lobi. Informasi yang didapat, keempat orang tersebut merupakan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, seorang anak perempuan, dan seorang anak laki-laki. Sang ayah pun sempat mengumpulkan seluruh handphone dan mencium kening masing-masing anggota keluarganya. Sejurus kemudian ia beserta sang istri saling mengikat tangan dengan tali, lalu tali itu mereka ikatkan pula kepada kedua anak mereka. Sang ayah bernama lengkap Edi Anwar, usianya 50 tahun. Sedangkan sang ibu bernama Ang Iveliana Luciana, berusia 52 tahun. Lalu anak perempuan mereka bernama Jennifer Lauren, serta anak kedua mereka bernama John William Anwar. Saya sendiri belum pernah ketemu, cuman
dari ketua RT sendiri, mereka orang baik-baik aja, orangnya juga supel, enak bergaul, artinya mereka juga enak diajak ngomongnya juga. Polres Metro Jakarta Utara beserta tim Inavis kembali mendatangi lokasi kejadian pada 14 Maret 2024. Hal ini untuk lebih memastikan lagi jika Eddie, Evelyn, Jennifer, dan John memang sepakat untuk mengakhiri hidup secara bersama-sama ataukah ada indikasi-indikasi lainnya. Meski begitu, polisi hingga kini masih belum menemukan alasan atau motif di balik aksi keempat korban itu. Kasus-kasus bunuh diri yang biasa kita tangani itu selalu meninggalkan jejak. Ada pesan kah, ada komunikasi terakhir kah, ya kan? Ada jejak digital kah? Tapi pada kasus ini tidak ada tas yang dibawa yang ditemukan di TKP pun juga tidak meninggalkan catatan apapun. Gitu. Kemudian kita telusuri trackingnya, mulai dari hotel sebelum dia melakukan itu, sebelum peristiwa itu terjadi, itu juga tidak ada meninggalkan apapun. Di dalam mobil Pak mungkin? Itu kan? Oh, oke. Okay. Tidak meninggalkan. Bahkan komunikasi terakhir dengan juga sangat natural. Sangat disayangkan, apa yang melatar belakangi peristiwa naas itu belum jua terjawab. Siapa yang menginisiasi tindakan itu pun belum jua terjawab. Namun sejumlah pakar angkat bicara soal kasus yang menyita perhatian ini. Adakah unsur pidana di dalamnya? Dari Jakarta, tim liputan untuk CSI RTV. Sahabat, sejumlah remaja Bangkalan Madura, Jawa Timur terlibat perang sarung hingga berujung tawuran. Ya, CSI akan segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat. Sejumlah remaja Bangkalan Madura, Jawa Timur terlibat perang sarung hingga berujung tawuran. Polisi yang menerima laporan kini gencar melakukan patroli untuk mencegah kejadian serupa tidak terulang kembali. Insiden perang sarung antar dua kelompok remaja ini terjadi di Jalan Trunojoyo, Kota Bangkalan Madura, Jawa Timur. Emosi yang terpancing dari kedua kubu berujung dengan aksi saling pukul. Kondisi yang hampir sama juga terjadi di depan SMPN 1 Burneh, Bangkalan. Bahkan mereka yang ikut perang sarung ini lebih banyak, termasuk puluhan warga yang ikut menonton di pinggir jalan. Polisi yang mendapat laporan langsung menurunkan beberapa tim untuk melakukan patroli serta berjaga di sejumlah titik rawan lokasi perang sarung. Petugas juga memeriksa para pemuda yang kebetulan lewat di malam hari sebagai upaya antisipasi. Kami langsung menindaklanjutin dengan membuat tim. Ya, jadi hari itu juga kami membuat tim, ada 3 tim kami yang setiap malam turun untuk memantau kegiatan-kegiatan masyarakat atau warga atau adik-adik yang melaksanakan sahur on the road atau musik patrol tadi, ya, termasuk juga balap-balap liar yang sekarang juga lagi marak. Polisi pun mengimbau kepada warga sekitar agar bisa mengawasi aktivitas para remaja tersebut agar aksi tawuran atau kekerasan tidak kembali terulang. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Sahabat, berhati-hatilah saat berkendara karena di Tangerang, Banten, 1 unit taksi menabrak pengendara motor yang berboncengan dengan istrinya. Akibat peristiwa itu, pengendara dan istrinya tewas di lokasi kejadian. Satu unit taksi menabrak pengendara sepeda motor di Jalan Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Akibatnya, pengendara sepeda motor berinisial P dan istrinya berinisial NS yang dibonceng tewas di lokasi kejadian. Peristiwa bermula saat taksi yang dikemudikan oleh Yudas Tono melaju di jalanan tersebut usai mengantar penumpang ke bandara. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga sopir taksi kehilangan konsentrasi hingga menabrak sepeda motor korban dari arah yang berlawanan. Saya nggak sadar sama sekali. Oke. Pas sadarnya pas saya kena benturan. Pas kena benturan sadar, saya turun, saya lihat ada korban di bawah mobil. Benturan setir itu? Iya. Memang saat pagi tadi bawa kendaraan di kecepatan berapa, Pak? 40. Beliau baru naik shift pagi ini, jadi kalau dilihat kondisinya masih fit, masih segar, tidak ada untuk ngantuknya, kemudian tidak ada pengakuan bahwa dia lagi mabuk atau habis minum yang bersifat pengaruh alkohol. Jasad kedua korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Andrianto untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap saat. Kali ini ada pengemudi mobil yang terekam kamera dashboard melaju melawan arah. Ya, CSI akan segera kembali dengan informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita bersama lihat videonya. Ya sahabat, dapat kita lihat ya, ini ada kamera dashboard yang sedang merekam kejadian. Dan kita lihat ini ada, ini ada mobil yang melawan arus nih sahabat. Dan sepertinya dia sedang menghindari genangan. Dapat kita lihat ya, nanti kita putar lagi videonya bahwa dia ini menghindari genangan yang seharusnya dia bisa minggir, tapi dia malah tetap di tengah karena mungkin dia ingin menghindari genangan itu. Dan ini sepertinya di Jalan Perboden. Nah sahabat, perlu Anda ketahui bahwa melawan arus beresiko menghadirkan bahaya bagi diri sendiri ataupun orang lain. Kecelakaan sangat mungkin terjadi karena ulah dari melawan arus lalu lintas. Itulah mengapa tindakan melawan arus ini harus dihindari. Dan sanksi pelanggaran melawan arus tertuang pada pasal 287 ayat 1 dengan kurungan 2 bulan penjara dan denda Rp500.000. Ayo sahabat, jangan menjadi korban sia-sia di jalan raya. Untuk menggunakan alas kaki yang nyaman dan aman. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat RTV, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata, saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.